ujian kompetensi apoteker sesungguhnya seperti itu. Jadi harapannya masing-masing kampus ini memberikan input masukan ada nggak kendala yang sebetulnya mereka hadapi fasilitas ataupun dari mungkin SDM juga bisa seperti itu. Jadi harapannya dengan informasi yang didapat besok semua kampus itu bisa mungkin yang paling berdampak nanti ya dari hasil penelitian ini adalah kampus-kampus baru atau kampus-kampus yang notabene masih berkembang dari mungkin akreditasi yang baik sekali biar dapat menjadi unggul pada tahun berikutnya seperti itu. Jadi harapannya bisa bermanfaat buat institusi sendiri maupun mungkin bisa jadi pertimbangan kebijakan di baik itu APTFI atau PNUK BPAI seperti itu. Nah, sekedar informasi untuk Kak Via sendiri, jadi siklus untuk penyusunan kurikulum itu seperti ini Kak. Jadi dari dari poin 1 sampai 5 yang dimulai dari yang SKI ini ya. Jadi ada standar kompetensi apoteker Indonesia. Kemudian dari sini akan dirujuk untuk penyusunan kurikulum. Nah, kemarin bersama dosen saya sudah minta kurikulum S1 dan apoteker dari UMKUI ya. Nah, Ya. kemudian saya analisis dan nanti yang akan kita bahas ini di wawancara adalah ini yang metode pembelajaran PKPA, magang dan perkuliahan lah. Ya, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian juga analisis hasil dari ujian kompetensi apoteker Indonesia dari mahasiswa semester genap tahun 2023-2024 seperti itu. Nah, yang terakhir Kak, untuk yang poin 5 ini sebetulnya adalah ke stakeholder atau ke perusahaan-perusahaan, jadi ke rumah sakit, ke industri. Nah, namun ini yang dibicarakan ya. Jadi agar penelitian tidak terlalu luas, yang dilakukan gambaran dia sendiri adalah 1 sampai 4 ini seperti itu. Ya, kita akan ibaratnya mengulik untuk yang nomor 3 ini Kak. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Penelitian saya yang kualitatif, jadi kualitatif murni di mana yang saya lakukan ada analisis dokumen seperti yang saya sampaikan ke Kak Via tadi, ada SKI, kemudian ada kurikulumnya, kurikulum S1, apoteker, dan juga nilai kompetensi apoteker di kampus. Kemudian setelah saya lakukan analisis dokumen, saya juga lakukan FGD bersama Ibu dosen kemarin ya. Jadi harapannya beliau memberikan gambaran untuk kurikulumnya seperti apa di UNKU seperti itu. Dan yang terakhir adalah dilakukan interview. Jadi ada proses kontak dengan mahasiswa untuk klarifikasi apakah di kurikulum yang sudah disusun oleh Ibu dosen itu sudah sesuai dengan apa yang Kak Via tadi. Jadi kalau misalnya nanti Kak Via merasa ada yang kurang, tidak apa-apa disampaikan. Ini sudah disclaimer, jadi nggak akan ada pengurangan nilai Kak di proses studinya Kak Via, jadi tidak perlu takut ya, karena nanti informasi yang disampaikan oleh Kak Via sendiri pun juga akan anonim. Ya, jadi tidak ada identitasnya Kak Via. Seperti yang tadi disampaikan kan ada inisial nama saja ya, seperti itu. Ya, nah dalam proses penelitian ini kenapa harus ada studi, ada dokumen dan interview, itu dilakukan triangulasi metode dan sumber. Kalau metodenya berarti dengan beberapa metode yang berbeda seperti ini. Kalau sumber berarti ada sumber dari dosen, dari dokumen, dan juga dari mahasiswa. Seperti itu. Jadi harapannya hasil yang dilakukan walaupun kualitatif tapi bisa valid. Seperti itu Kak ya. Nah, untuk penelitian ini sudah saya berikan penjelasan dari awal sampai sekarang, kemudian sudah diberikan ethical clearance untuk komisi etik dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Sekedar informasi kenapa saya urusnya di UMB karena waktu itu di UGM sedang full ya, jadi saya coba cari akses yang lebih cepat dan memungkinkan seperti itu. Inform consent juga sudah dilakukan oleh Kak Via tadi. Oke, sebelum kita masuk ke tahap topik, Kak, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum kita mulai berdiskusi? Oke, aman ya, cukup jelas. Oke, saya stop share dulu. Oke, apakah sudah muncul untuk layarnya? Sudah. Oke, baik, kita mulai dari sini, Kak Fia, di daftar bagian 2, daftar pertanyaan interview. Jadi untuk informasi ke Kak sendiri, untuk daftar pertanyaan ini dikembangkan dari kuesioner sudah ada sebetulnya, namun harusnya dia kuantitatif. Jadi jawabannya adalah skor 1 sampai skor 5. Nah, cuman karena saya ingin menggali informasi lebih dalam, maka saya buat pertanyaan menjadi pertanyaan terbuka sehingga bisa Kak Fia menjawabnya lebih luas seperti itu. Kita mulai dari yang pertama ya, students perception of learning. Jadi ada persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran. Nah, apakah dalam proses pembelajaran di kampus dapat mendorong Kak Fia untuk
untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, konteksnya ini mungkin bisa dari segi metode pembelajaran ya. Jadi segi metode pembelajaran seperti apa yang mungkin dilakukan di S1 Farmasi UMKU. Kak Via mungkin boleh sharing dulu macam-macamnya seperti apa? Ada yang mungkin ceramah saja atau ada yang seperti apa? Mungkin bisa digambarkan ya. Oke, silakan. Oke, apakah dalam proses pembelajaran mungkin ada juga yang online Kak kalau selama ini? Nah, itu kenapa online? Ap- Oke, nah persentase online-nya ini apakah cukup banyak dalam proses perkuliahan atau mungkin hanya jarang-jarang saja? Oke, tapi setiap minggu ada kemungkinan seperti itu ya? Apa karena beliaunya sakit atau beliaunya memang lagi ada dinas keluar atau seperti apa Kak? Mungkin bisa diceritakan. Oh gitu. Oke oke. Nah kalau metode pembelajaran sendiri yang menurut Kak Via paling apa ya paling disukai dan juga nanti diberikan contoh juga yang paling tidak disukai ya Kak. Ini boleh real ya. Mungkin kalau menyebutkan dosennya itu juga nggak apa-apa. Tapi menurut Kak Via, oh ternyata metode ini saya suka dan saya lebih paham seperti itu. Nah itu boleh diceritakan nggak? Oke. Biasanya di mata kuliah apa yang paling sering Kak Via untuk presentasi? Sebagian besar kan teman-teman juga ada yang tidak suka nih farmakoterapi karena kan proses untuk mungkin pencarian DRP dan lain-lain itu agak sulit ya. Nah, kalau dari Kak Via sendiri gimana? Kak Via ini apakah termasuk yang mungkin minatnya ke farmakoterapi atau ada pertimbangan tersendiri? Oh, memang. Nah, kalau misal Kak Via mungkin karena farmakoterapi tadi udah minat ya. Nah, kalau bidang yang lain nih, misal kayak kalau farmasi industri atau teknologi farmasi, nah itu ada ketentuan dalam proses perkuliahan. Apakah mungkin metode pembelajaran yang mungkin kurang sehingga mungkin Kak Via nggak terlalu minat ke sana seperti apa? Mungkin ada gambaran. Oke. Nah, kita agak loncat sedikit ke fasilitas ya. Jadi kalau semisal teknologi farmasi atau industri farmasi sendiri, ada tidak ya untuk fasilitas yang kakaknya ini sebetulnya di metode atau di apa modul itu ada, tapi karena alatnya tidak ada atau alatnya mungkin rusak, itu sehingga mungkin masih saja. Itu ada. Nah, contohnya apa? Masih ingat nggak? Iya, betul. Waktu itu oke. Tetap bisa jadi manual pakai tangan bisa jadi tablet. Manual pakai tangan bisa jadi tablet. Oh, oke oke oke. Kayak ada cetakan gitu ya. Hmm, oke, oke, oke. Nah, itu karena kondisi saat itu rusak ya. Tapi yang saya ingat Kak Via sendiri, rusaknya ini dalam angkatannya Kak Via aja, atau setelah itu angkatan berikutnya sudah selesai, sudah diperbaiki seperti itu.
jadi kendala sendiri ya buat Kak Via karena anu ya tidak bisa merasakan yang mesin yang harusnya ya, seharusnya. Oke. Oke. Mungkin kita lanjut kalau kita berhubungan sama eh, apa namanya kompetensi dari pengajarnya ini bukan kompetensi kita menilai dosen itu kompeten atau tidak bukan ya tapi lebih ke arah apakah mungkin cara penyampaiannya beliau cukup mudah dipahami atau mungkin apakah materinya update dan lain-lain. Nah, atau mungkin materi-materi tahun-tahun sebelumnya sehingga mungkin ada yang kurang update. Nah, Kak Fia punya pengalaman nggak soal hal tersebut? Jadi kayak heeh, sempat apa ya poin yang saya tanyakan? Oke, silakan. Kalau saya materinya kebanyakan tujuan itu ngambil dari materi yang udah sebelumnya disampaikan sama angkatan saya. Jadi ya kan tuh mahasiswa yang udah berbeda itu, jadi kayak mungkin tugasnya kan tugasnya tuh kita udah ngerjain dulu sebelum dikasih tugas dari dosen itu soalnya bedanya sama. Jadi ya apa pengambilan materinya masih sama seperti itu. Oke, itu menjadi hal yang sebenarnya menguntungkan. Tapi apakah dari pemahaman materi tersebut itu menjadi mengganggu menurut Kak Fia? Kan pada dasarnya, oh kayaknya ini bisa lebih deh. Nah, Kak Fia, menurut pandangan Kak Fia seperti apa? Nggak bisa juga juga Oke, kalau saya oke. Oke. Itu jadi malah buat membantu ya. Oke, oke. Kalau mungkin dari kita balik ke minatnya Kak Fia dulu deh, ke farmakoterapi. Nah, kalau farmakoterapi sendiri, apakah menurut Kak Fia semua dosen cukup memberikan gambaran materi kuliah yang cukup lengkap atau ada materi kuliah yang mungkin kurang? Misalnya nih, kan farmakoterapi ini berjenjang ya dari semester berapa ke berapa itu banyak kan dibagi per eh kalau nggak salah kalau di OMKU farmakoterapi 1, 2, 3 nyebutnya, atau gimana? Ya 1, 2, 3 ya. Nah di 1, 2, 3 ini ada kayak yang materi mungkin kurang dalam sehingga Kak Fia merasa oh harusnya itu lebih diperdalam lagi lebih enak nih gitu. Ada nggak kira-kira? mungkin di kimia analisis gitu. Oke, di kimia analisis karena Kak Fia kurang memahami di poin yang itu ya. Iya, Oke. Apakah faktornya mungkin dari dosennya yang kurang, maksudnya kurang komunikatif sehingga Kak Fia kurang paham atau mungkin cuma waktu atau ada fasilitas mungkin yang kurang? Menurut Kak Fia? saya ya Kak, saya lebih suka kan pembelajaran offline. Nah, kalau offline itu kita bisa langsung bertanya. Kalau di online kan kayak kurang lebih bisa bertanya gitu. Walaupun dia nanya jawab, cuma kayak masih sulit gitu kalau mau bertanya atau mau lebih paham gitu. Jadi dan kimia pas pelajaran kimia itu biasanya kebanyakan online untuk penyampaian materinya. Apa karena dosennya dosen luar atau dosennya memang sebetulnya dosen dalam, cuma memang mungkin kesibukannya tinggi. Ya mungkin kesulitannya di soalnya itu saya dari Oh, oke. Apakah dosennya menjabat Kak Fia? Maksudnya sebagai entah itu kaprodi atau sebagai apa gitu? saat itu belum ya belum. Oh, saat itu dulu sekarang sudah. Iya, tapi kan lupa sih katanya Oh, siapa. alah. Oke, oke. Iya, tapi sepengetahuan saya nggak punya ya biasanya dosen aja. Oke, nah kan tadi ditakutkan online ini karena beliau itu ternyata dosen luar. Tapi yang Kak Fia tahu dosen dalam ya. Iya, Mungkin memang keterbatasan dosen juga ya. Kalau dari jumlah dosen sebetulnya di OMKW sendiri banyak nggak ya kira-kira? Dari jumlah dosen sendiri, kalau di UMKU sebetulnya menurut Kak Fia sudah cukup banyak nggak ya? Cukup banyak ya sebetulnya. Oke. Nah kalau kimia tadi Kak Fia bilang kimia analisis ya. Nah, kalau kimia analisis sendiri itu sebetulnya ada berapa dosen yang mengajar dalam mata kuliah itu, Kak Fia? analisis itu ada 3 dosen. Ada tiga. Ya, Oke. Dan tiga-tiganya online atau hanya salah satu saja? kita online Oh Kak. alah, ya makanya kamu pusing ya. Iya, Oke, oke. Tapi pada dasarnya kalau di kampus sendiri sudah ada kebijakan nggak kalau kan mungkin setelah COVID kemarin harusnya mungkin diadakan offline ya. Nah, apakah sudah ada informasi diarahkan untuk offline ya kalau via tahap?
Ya, harusnya sudah ya. Berarti mungkin kasus khusus ya, seperti itu ya. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini soal materi kuliahnya. Nah, kalau materi kuliahnya, apakah beberapa dosen ini mencantumkan hasil penelitiannya beliau ke dalam PPT sehingga Kak Fia ini merasa ada contohnya nih. Jadi materi kuliah A ini ada contohnya karena beliau pernah melakukan dan beliau menjelaskan di materi PPT-nya. Atau belum ya kalau seperti itu Kak Fia? Belum ada ya. Yang sepengetahuan Kak Fia belum ada. Kemudian kalau untuk farmakoterapi sendiri, kasus-kasusnya cukup beragam atau mungkin sama kayak Kak Fia cerita kemarin, kemarin tadi, apa namanya, PPT kakak tingkat sama dengan sekarang sehingga kasusnya juga sama. Itu seperti itu juga terjadi atau seperti apa? Oke, kebanyakan update ya, berarti tidak sama ya. Oke, berarti ya tetap pusing ya. Nyiapinnya. Oke, siap. Kita lanjutkan lagi. Eh, ini kita masuk ke poin yang ketiga. Jadi pertanyaannya agak loncat-loncat nggak apa-apa, tapi yang penting bisa ke cover semua ya. Jadi kita sudah sampai di soal persepsi. Jadi kita tentang dunia akademis, persepsi dari mahasiswanya. Yang pertama, bagaimana proses perkuliahan dapat membekali Anda ilmu terkait persiapan karir. Nah, sebelum jawabnya hal ini, Pak sendiri lulusannya ada target nggak setelah lulus mau apa? Dari S1 dulu ya, setelah S1 terus rencananya mau apa? Oke, nah kalau dari segi apoteker dulu ya, ini kan kalian sudah tahu informasi tentang komposit, nilai komposit? Belum tahu. Yang notabene nanti ujian kompetensi apoteker itu akan dilihat dari kompetensi satu dan 40% nilai hasilnya. Sudah tahu informasi itu belum? Belum. Oke. Nah, ini saya tidak menanyakan IPK atau Kak Fia merasa mungkin bisa sharing boleh. Nah, kalau IPK S1 sendiri, Kak Fia kira-kira cukup saya tidak? Cukup ya? Oke. Kalau mungkin saya boleh konfirmasi aja ya, ya, sistem sistem ujian kompetensi apoteker yang sementara ini terjadi adalah IPK 1 menjadi salah satu penilaian dan bukti 60%. Nah, jadi kalau untuk biasanya kan banyak support di IPK tersebut untuk ujian CPT-nya. Tapi jangan terkena ya, jangan maksudnya jangan merasa kayak oh sudah free nih berarti gitu. Nanti belajarnya kecil aja jangan karena jadi jeblok di CPT. Seperti itu. Nah, tapi Avia sendiri termasuk yang pro atau kontra dengan sistem komposit itu. Jadi, apakah itu menjadi alat bantuan yang cukup oke atau menurut Avia mungkin itu menjadi kendala malah? Karena jujur mungkin kalau yang 3,0 ke atas aman Kak Via, tapi kalau yang di bawah 3,0 itu akan jadi kurang. Karena berarti kan dia 60% itu sudah jelek kan. Jadi harus survive di 40% ya. Nah, menurut Kak Via sendiri gimana sudut pandang? Oke, jadi tetap kita lanjutkan lagi kalau di perkuliahan sendiri. Nah, mungkin setelah tadi S1 masuk apoteker nih. Nah, setelah apoteker sebetulnya ada target nggak kerjanya di bidang apa? Di rumah sakit. Nah, kalau menurut Kak Fia sendiri dalam proses S1 nih, di S1 sendiri itu sudahkah mencukupi untuk memberikan gambaran ke Kak Fia terkait bidang klinis tersebut? Atau mungkin ada catatan yang bisa di-sharing Kak Fia? Oh, kayaknya kalau ada ini mungkin saya akan lebih jauh lebih pede nih kalau mau kerja di rumah sakit. Nah, ada nggak? Oke.
kalau di perkuliahan sendiri, sorry, tadi kan Kak Via sempat sampaikan ada PKL. Nah, PKL ini kan apakah menjadi kewajiban untuk mahasiswa, kemudian di semester berapa, dan PKL ini kemana saja kalau boleh di-share? Oke, dalam proses PKL ini berapa lama waktunya di masing-masing lahan? Ya, oke. Oke, dalam proses itu apakah ada luaran yang ditargetkan dari dosen? Maksudnya harus ada laporan, kemudian apakah ada sidang? Nah, itu bisa di-sharing. Tapi presentasinya berkelompok atau tunggal? Oke, berkelompok ya. Oke. Eh, nah, kalau dari Kak Fia sendiri, dari semua lahan itu apakah cukup memberikan gambaran tentang praktek kefarmasian, tapi atau ada yang mungkin kurang karena mungkin misalnya, oh saya ditaruhnya di rumah sakit nih misal, tapi ternyata saya nggak boleh hands on ke pekerjaannya, nggak boleh langsung kerjain pekerjaannya. Nah, itu ada pemerataan nggak di industri atau seperti apa? Oke, nah kalau di lahan yang lain, apa terjadi hal yang sama dalam tanda kutip, misalnya kayak di industri, apakah tidak boleh ikut produksi atau tidak boleh ikut terjun langsung ke lapangan dan lain-lain. Nah, ada nggak sharing dari industrinya dulu deh? Oke, nah berarti kan ada kasus di mana teman tidak seperti itu ya. Maksudnya teman yang kelompok lain mungkin tidak selengkap itu. Nah, mungkin beruntungnya Kak Via di tempatnya oke. Nah, kalau untuk mengantisipasi itu adakah fakultas itu atau prodi memberikan fasilitas mungkin kayak learning share atau presentasinya itu dilihat teman-teman yang lain sehingga semua informasi bisa didapat. Nah, seperti itu atau mungkin eh, apa ya terkotak ke kelompok satu ya akan mendengarkan sendiri gitu. Nah, itu gimana? Ada cerita kan? Oke, oke, oke. Berarti anu ya, mungkin kayak teman yang tadi tidak dapat lengkap di industri apa di industri farmasi tidak bisa dapat informasi dari kalian ya. Oke, siap, baik. Hmm. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Kalau di tempat magang sendiri waktu itu kan 1 bulan. Nah, apakah ada pendampingan dari dosen internal juga? Maksudnya kayak ada diskusi saat proses penyusunan laporan gitu tadi itu? Oke. Nah, kalau informasi lainnya, apakah cukup menurut Kak Via pendampingan seperti itu untuk membuat laporan ya dalam tanda kutip ini? Kan jadi mungkin kalau dari lahannya beliau juga
sesuai program menjelaskan ke kalian, tapi mungkin dalam proses pembahasan di laporannya Kak Via ini butuh kayak support dari dosen juga. Nah, apakah terfasilitasi tidak? Nah, Bang. Oke, oke. Nah, apakah penentuan tempat atau lokasi prakteknya ini adalah usulan dari Kak Via atau kelompok Kak Via sendiri, atau mungkin dari fakultas yang memplotting seperti itu? Oke, tapi ada sistem kalian mengajukan atau tidak? Oh, oke. Oke. Nah, kalau semisal Kak Via sendiri dari 5 lahan ya, kalau salah 5 lahan tadi, ada nggak yang menurut Kak Via kurang sehingga harusnya ini bisa dievaluasi nih? Oh, di klinik. Kenapa? Menurut Kak Via kurangnya apa? Oke, oke, kita catat ya. Oke, nah berarti kalau misalnya kalau ditanyakan apakah kalian dapat memfasilitasi Kak Via untuk mengembangkan karirnya Kak Via sudah cukup ya, karena secara klinis mungkin juga sudah banyak ya di perkuliahan saat ini. Ya, oke. Nah, kalau untuk ini saya